Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Alfian Juliansyah akan membagikan sedikit hal mengenai profiling peserta didik. Jadi dalam video ini kita akan membahas beberapa hal terkait profiling peserta didik. Jadi untuk dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan baik, maka perlu dilakukan profiling, di mana profiling peserta didik itu sendiri bertujuan untuk memetakan informasi tentang karakteristik peserta didik. Jadi kita bisa mengetahui banyak hal tentang peserta didik sehingga kita dapat menentukan cara yang terbaik dalam proses belajar berikutnya. Dalam melakukan profiling peserta didik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni ada beberapa aspek. Yang pertama ada etnik, kemudian kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, kemudian perkembangan sosial, moral, dan juga motorik dari peserta didik itu sendiri. Jadi kita mulai akan membahas satu persatu mengenai aspek tersebut. Jadi yang pertama ada etnik dan kultural. Jadi sebagaimana kita ketahui, pendidik dalam melakukan proses pembelajaran perlu memperhatikan jenis etnik apa saja yang terdapat dalam kelasnya. Kemudian pendidik juga dalam melakukan proses pembelajaran harus mampu menyikapi beragam budaya yang ada di dalam kelas atau sekolahnya. Jadi dengan mengetahui etnik dan budaya yang ada dalam satu kelas, seorang pendidik dapat menjadikan acuan bagaimana biar materi nantinya bisa disajikan secara lebih tepat kepada peserta didik sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan peserta didik. Hal berikutnya yang perlu diketahui dalam profiling peserta didik itu ialah status sosial. Jadi keluarga atau lingkungan di rumah tempat peserta didik berada itu tentu saja dipengaruhi oleh pekerjaan, kemudian posisi, kedudukan, penghasilan yang berbeda-beda dari orang tua peserta didik itu. Jadi kondisi seperti ini juga melatar belakangi peserta didik yang ada pada suatu kelas. Seperti itu. Hal berikutnya ialah minat. Jadi minat seorang, khususnya minat belajar peserta didik, memegang peran yang sangat penting dalam pencapaian suatu pembelajaran. Kemudian indikator dari minat itu sendiri meliputi perasaan senang, ketertarikan peserta didik, perhatian dalam belajar, kemudian keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran, juga fungsi dari mata pelajaran tersebut. Sebagaimana kita ketahui bersama, juga terdapat perkembangan kognitif juga kemampuan peserta didik yang sangat berbeda, yang tentu saja berbeda di setiap kelasnya. Jadi perlu kita perhatikan perkembangan kognitif. Jadi tingkat perkembangan kognitif yang dimiliki peserta didik akan mempengaruhi guru dalam memilih dan menggunakan pendekatan pembelajaran, metode, media, dan jenis evaluasi sehingga ini bersifat menyeluruh, bisa mengakomodir semua kebutuhan peserta didik. Kemudian juga harus seorang guru harus mengetahui pengetahuan awal atau keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik sehingga dalam merumuskan materi atau pembelajaran guru dapat mengetahui patokan awal dalam memberikan materi tersebut sehingga siswa dapat memahami materi yang akan diajarkan. Kemudian gaya belajar dan motivasi. Jadi dari gaya belajar peserta didik itu ada beberapa gaya belajar yang umumnya ada. Yang pertama ada dengan cara melihat, mendengar, juga dengan sentuh, atau bisa kita katakan dengan ada yang dengan visual, ada yang bisa dengan audio, ada juga dengan yang motorik. Jadi keberagaman itu harus diperhatikan juga oleh seorang pengajar. Kemudian motivasi dari peserta didik ini bisa muncul dari faktor intrinsik dan ekstrinsik. Jadi sebagai pengajar kita
harus bisa menumbuhkan faktor intrinsik dari motivasi peserta didik sehingga bisa tetap termotivasi apapun kondisi yang sedang dihadapi peserta didik dalam belajar. Seperti itu. Kemudian aspek profiling berikutnya yaitu perkembangan emosi dan sosial. Perkembangan emosi dan sosial peserta didik ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang diantaranya keadaan fisik peserta didik itu sendiri, kemudian pola asuh, kemudian kondisi lingkungan di anggota keluarga, bagaimana dia mendapatkan perlakuan di dalam lingkungan keluarga itu akan berpengaruh sekali dalam tahapan perkembangan emosi dan sosial dari peserta didik. Karena setiap orang tua memiliki pola asuh yang berbeda-beda sehingga memungkinkan peserta didik dalam suatu kelas memiliki tingkat perkembangan emosi dan sosial yang bervariasi juga. Aspek berikutnya ya ini perkembangan moral dari peserta didik. Jadi moral itu berkaitan dengan baik buruk, kemudian salah benar, pantas atau tidak pantasnya dalam melakukan suatu hal. Jadi untuk perkembangan moral ini sendiri sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan pengalaman yang dialami oleh peserta didik itu sendiri. Jika dalam lingkungan dan pengalaman yang pernah dialami oleh seorang peserta didik mendapatkan perlakuan positif, maka secara tidak langsung moral yang berkembang adalah moral positif. Begitupun sebaliknya. Untuk aspek terakhir yang harus diperhatikan dalam melakukan profiling yaitu perkembangan motorik seorang peserta didik, apakah sudah dalam perkembangannya sudah menunjukkan hal-hal yang positif seperti pada motorik halus, juga ada motorik kasar. Untuk motorik halus sendiri seperti pergerakan yang sederhana seperti menulis atau menggerakkan jari. Kemudian untuk motorik kasar seperti kegiatan olahraga dan kegiatan-kegiatan aktivitas berat lainnya. Jadi hal ini juga harus diperhatikan guna mengetahui perkembangan motorik siswa itu apakah sudah normal sesuai dengan usia ataukah ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Jadi demikian beberapa aspek dalam melakukan profiling peserta didik. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.